Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mengikuti presentasi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan presentasi mata kuliah Pendidikan Kewargaan Negaraan yang dibimbing oleh dosen pengampu Jedi Mutakin, SPD, MPD dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Perkenalkan, nama saya Afifah, mahasiswa kelas 2A. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Lahirnya Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui demokrasi, rakyat memilih hak untuk ikut serta dalam menentukan arah pemerintahan dan pembangunan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana demokrasi berkembang di Indonesia dari masa ke masa. A. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan katos yang berarti kekuasaan. Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Demokrasi juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, persamaan hak, serta penghormatan terhadap hukum di Indonesia. Demokrasi dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan musyawarah, gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan demokrasi di negara lain. B. Lahirnya demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi Indonesia dimulai sejak masa perjuangan kemerdekaan. Para pendiri bangsa menginginkan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh atas perjuangan rakyat dan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia mulai membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Berbagai lembaga negara dibentuk untuk menjalankan fungsi pemerintahan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Namun, kondisi politik yang belum stabil menyebabkan pelaksanaan demokrasi mengalami berbagai tantangan. Meskipun demikian, semangat demokrasi tetap menjadi bagian yang penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. C. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem parlementer kabinet bertanggung jawab kepada parlemen sehingga dapat dibubarkan apabila kehilangan dukungan mayoritas anggota DPR. Demokrasi parlementer memberikan kebebasan yang luas kepada masyarakat dan partai politik. Banyak partai politik bermunculan dan aktif dalam proses pemerintahan. Salah satu pencapaian terbesar pada masa ini adalah terselenggaranya pemilu tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Namun, sistem parlementer memiliki kelemahan yaitu sering terjadinya pergantian kabinet, ketidakstabilan politik menyebabkan program pembangunan sulit berjalan secara optimal, sehingga diperlukan perubahan sistem pemerintahan. D. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pada tanggal 5 Juni 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengakhiri demokrasi parlementer dan memulai demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan. Presiden memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Soekarno berpendapat bahwa demokrasi barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga diperlukan demokrasi yang lebih mengutamakan musyawarah dan kepemimpinan nasional. Meskipun mampu menciptakan stabilitas politik tertentu,
demokrasi terpimpin dinilai mengurangi kebebasan politik masyarakat. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk dan konflik politik yang semakin meningkat menyebabkan berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Demokrasi reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi merupakan periode penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Reformasi bertujuan memperbaiki berbagai kelemahan sistem politik sebelumnya dan mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Pada masa ini dilakukan berbagai perubahan melalui amandemen UUD 1945. Pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kebebasan pers semakin terjamin dan masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara lebih mandiri. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik juga semakin meningkat. Namun, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik, uang, korupsi, penyebaran hoaks, dan rendahnya kesadaran politik sebagai masyarakat. Tantangan demokrasi Indonesia di masa depan. Perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh besar terhadap demokrasi Indonesia. Media sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi secara cepat. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan pendidikan politik yang baik, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak. Analisis perkembangan demokrasi Indonesia. Perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa setiap periode memiliki kelebihan dan kekurangan. Demokrasi parlementer memberikan kebebasan politik yang luas, tetapi kurang stabil. Demokrasi terpimpin menciptakan sentralisasi kekuasaan yang kuat, namun membatasi kebebasan rakyat. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru berhasil mendorong pembangunan ekonomi, tetapi belum sepenuhnya memberikan ruang demokrasi yang luas. Sementara itu, era reformasi memberikan kebebasan politik yang lebih besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus terus dikembangkan agar mampu mewujudkan dan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpihak kepada kepentingan rakyat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah kondisi politik nasional. Stabilitas politik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan demokrasi. Faktor kedua adalah kondisi ekonomi masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan erat dengan kualitas demokrasi. Faktor ketiga adalah pendidikan. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpihak kepada kepentingan rakyat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah kondisi politik nasional. Stabilitas politik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan demokrasi. Faktor kedua adalah kondisi ekonomi masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan erat dengan kualitas demokrasi. Faktor ketiga adalah pendidikan. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh yang besar terhadap demokrasi melalui internet dan media sosial. Peran tokoh-tokoh dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Perjalanan demokrasi Indonesia tidak terlepas dari peran tokoh nasional. Soekarno berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membangun dasar-dasar kehidupan bernegara yang demokratis. Muhammad Hatta memiliki pemikiran demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pada masa Orde Baru, Soeharto menjadi tokoh sentral yang
sentral yang memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Pada era reformasi muncul berbagai tokoh seperti B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo yang berperan dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia. J. Pemilu sebagai wujud demokrasi Indonesia. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratik dalam sejarah Indonesia. Saat ini, pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat. K. Demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Pada masa reformasi, perlindungan hak asasi manusia semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi agar hak-hak warga negara tetap terlindungi dengan baik. L. Demokrasi Indonesia di era digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Saat ini, masyarakat dapat memperoleh informasi politik melalui internet dan media sosial. Dengan sangat cepat, teknologi digital juga mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan. Namun, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran berita palsu, ujian kebencian, dan disinformasi. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kemampuan literasi digital yang baik. M. Analisis kritis sejarah demokrasi Indonesia. Jika ditinjau dari perjalanan sejarahnya, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis. Setiap periode yang memberikan pengalaman yang berbeda dalam upaya yang mewujudkan kedaulatan rakyat. Keberhasilan demokrasi tidak hanya bergantung pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, budaya politik masyarakat, dan komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi. Dengan memahami sejarah demokrasi Indonesia secara menyeluruh, masyarakat diharapkan mampu mengambil pelajaran dari masa lalu untuk membangun demokrasi yang lebih baik di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Perkembangan demokrasi Indonesia dimulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi reformasi yang berlangsung sampai saat ini. Perjalanan demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi politik, ekonomi, pendidikan, serta perkembangan teknologi informasi. Meskipun telah mengalami banyak kemajuan, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik, uang, korupsi, penyebaran hoaks, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus bekerja sama untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Demikian presentasi makalah yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah lahirnya demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.